Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun antum semuanya berada, bagaimana kabar hari ini? Kita sudah masuk malam ke-6 di bulan Ramadan. Apakah 5 hari yang sudah berlalu dan telah pergi sudah kita optimalkan dan kita maksimalkan? Alhamdulillah jika jawabannya iya. Kalau belum, yuk mari di malam ke-6 ini kita kejar target-target yang sudah kita tetapkan supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menyesal ketika Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyemangat pada sesi video kali ini kita coba renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendirikan salat dan mengeluarkan sedikit dari apa yang kemudian sudah direzekikan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya, perniagaan yang pasti untung karena berdagang atau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir menyampaikan, orang-orang yang membaca kitab Allah ini bukan sekedar membaca, akan tetapi mendawamkannya, yang menjadi rutinitas sehingga menjadi karakter. Ini baru satu di antara dalil-dalil yang lainnya yang kemudian bisa memotivasi kita untuk kemudian mendawamkan baca Al-Quran kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Pahalanya sangat besar. Kemarin sudah saya sampaikan, 1 juz aja bisa kemudian kalau kita hitung bisa 32 juta sekian. Nah, kalau sudah 5 hari 150 juta harusnya minimal. Kalau yang 2 juz dapat 300 juta. Masya Allah. Gak bisa kalau kita kerja di dunia kan, dalam 5 hari bisa mendapatkan 320 juta sekian. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW yang memotivasi kita juga terkait tentang tilawah Al-Quran ini. Rasulullah bersabda, ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan akan Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan dikalikan bahkan sampai 700 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf. Rasulullah melanjutkan, walakin alif harf, wal lam harf, wal mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim saja sudah 30 huruf. Makanya sahabat sekalian, yuk kita coba pasang target kembali, kenali diri kita masing-masing, berapa yang bisa kita baca dalam satu hari. Yang 1 juz, silakan dibaca 1 juz dalam sehari, dibagi menjadi 5 waktu sholat, 12 menit saja dalam 1 kali waktu sholat, 6 menit sebelum dan 6 menit sesudah. Insya Allah 1 juz terlampaui. Yang 2 juz tinggal dikali lipatkan saja, kali 2 berarti 24 menit dalam 1 kali waktu sholat, 12 menit sebelum dan 12 menit sesudah. Yang 3 juz juga begitu, yang 5 juz targetnya begitu, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan beberapa kali hatam. Kalau pertanyaan yang ditulis teman saya itu di Facebook, ada yang nanya ke beliau begini, Ustaz, bagaimana atau caranya hatam 30 kali dalam 1 bulan di bulan Ramadan ini? Beliau melanjutkan dalam statusnya, ya udah hatamin aja 1 hari 30 juz, artinya 1 kali hatam dalam 1 hari. Subhanallah. Bisa nggak Ustaz? Kalau saya menjawab bisa, syaratnya 2. Orang tersebut
meluangkan waktunya full untuk berhadapan dengan Al-Quran. Yang kedua, dia memang selama ini sudah menjawabkan Al-Quran. Artinya lisannya sudah basah dengan Al-Quran. Ya. Ketika membaca satu juz, kalau kita butuh waktu 60 menit atau 1 jam, mungkin orang yang kategorinya seperti ini cukup waktu 30-40 menit saja. Artinya dalam satu hari dia membutuhkan waktu 15-17 jam untuk menghatamkan 30 juz. Bisa Ustaz? Insya Allah bisa. Syaratnya 2 tadi. Ya kalau kita standar ya mungkin 3 kali cukup, 5 kali cukup. Intinya jangan kemudian kita membiarkan waktu kita pergi begitu saja meninggalkan kita tanpa kemudian kita isi dengan bacaan Al-Quran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar oleh virus corona ini semoga bisa lekas sembuh. Kemudian juga para pasiennya, mohon maaf para tenaga medisnya, ya, supaya Allah berikan kekuatan, ya, berikan benteng. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah terjaga dari paparan virus corona. Dan juga yang mempunyai keluangan atau kelapangan rezeki, bantu saudara-saudara kita yang menjadi terkena dampak dari virus COVID-19 ini, ya kan? Dari wabah ini, yang mereka nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Sumbangkanlah sebagian dari rezeki-rezeki sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.